Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan ajak kita untuk merenungkan satu tema, kehausan rohani. Ya, tema kita pagi ini adalah kehausan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kita merasa kehausan? Ya, pernah nggak kita merasa kehausan? Yang saya maksud itu bukan ketika kita kurang minum, lalu kemudian kita merasa haus, lalu kita minum air. Yang saya maksudkan adalah ketika kita merasakan kehausan yang amat sangat, sehingga tubuh kita mungkin terasa sakit, ya, tubuh kita itu mungkin terasa tidak enak, oleh karena tubuh kita itu sangat kekurangan air. Pernah nggak kita merasa kehausan seperti itu? Bapak Ibu, jujur saya nggak pernah merasakan kehausan seperti itu, ya, dari tubuh saya. Bapak Ibu, ada satu kisah kesaksian seorang prajurit Amerika. Jadi beberapa tahun yang lalu, ini ceritanya ditulis ya di sebuah koran, di media. Jadi satu kali prajurit Amerika ini dia bertugas di sebuah kapal perang Amerika. Nah, ketika kapal perang ini berada di lautan, nah, prajurit ini secara tidak sengaja, Bapak Ibu, dia terjatuh ke laut. Tidak sengaja dia terjatuh ke dalam laut. Dan Bapak Ibu, tidak ada yang tahu ketika dia jatuh. Selama 36 jam, tidak ada yang tahu kalau dia jatuh. Nah, setelah 36 jam, kemudian orang baru sadar prajurit ini sudah tidak ada, dan kemudian mereka mencarinya kemana-mana, bahkan di lautan itu. Dan Bapak Ibu, tidak ketemu pada saat itu. Hingga hampir 24 jam atau satu hari kemudian, Bapak Ibu, belum ketemu juga. Akhirnya operasi pencarian ini dihentikan. Dan kemudian mereka berpikir, ya, prajurit ini tentu sudah meninggal, nggak tahu di mana, karena perahu itu, kapal itu kan terus berjalan, dan dia mungkin sudah tertinggal di sebelah mana, nggak ada yang tahu. Dan menurut mereka tidak akan ada yang selamat di tengah lautan seperti itu selama 60 jam, Bapak Ibu, tidak ada yang selamat. Nah, lalu Bapak Ibu, rupanya beberapa hari kemudian terdengar berita bahwa nelayan setempat itu berhasil menemukan prajurit ini. Sangat ajaib. Jadi prajurit ini ditemukan itu sekitar 3 hari setelah dia jatuh. Ditemukan 3 hari setelah dia jatuh. Nah, singkat cerita, dia diselamatkan, Bapak Ibu. Ya, secara ajaib dia berada di lautan, ya, dalam keadaan tidur, tidak sadarkan diri, Bapak Ibu. Dan dia ditolong, diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian prajurit ini dia diwawancara dan ditanya pengalaman dia sewaktu dia terjatuh dari kapal itu dan di tengah lautan. Dan kemudian dia ditanya satu pertanyaan, apa yang ada dalam pikiranmu pada saat itu ketika kamu terjatuh dan kemudian berada di tengah laut selama beberapa hari? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Bapak Ibu, jawaban dia bilang, yang ada di dalam pikiran saya, yang sangat saya butuhkan, yang sangat saya cari, itu apa, Bapak Ibu? Dia bilang apa? Dia bilang air, Bapak Ibu. Air. Artinya apa? Dia kehausan sekali. Dia bilang yang ada dalam pikiran saya itu, yang membuat tubuh saya sangat menginginkan sesuatu, yaitu air, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tubuh kita manusia itu katanya, ya, saya baca 70% itu terdiri dari air. Ya, tubuh kita 70% itu air, Bapak Ibu. Jadi air itu punya fungsi yang sangat penting bagi fungsi kerja tubuh kita. Jadi kalau kekurangan air, tentu akan mengganggu tubuh kita juga, fungsi kerja kita. Jadi Bapak Ibu, air itu sangat penting bagi tubuh kita. Katanya orang bisa hidup selama beberapa minggu tanpa makan, tanpa makanan, bisa beberapa minggu. Dan tapi kalau orang tidak minum, katanya orang paling cuma bisa hidup
kalau orang normal katanya cuma bisa hidup selama sekitar 100 jam atau paling 3 atau 4 hari tanpa minum sama sekali. Nah, kalau orang yang berolahraga dengan sangat keras, mengeluarkan banyak keringat dan kemudian di cuaca yang panas, dan kalau dia tidak minum sama sekali, itu lebih cepat lagi dia bisa mati. Hanya dalam hitungan jam katanya. Jadi Bapak Ibu, air itu sangat penting bagi tubuh kita. Ya, kekurangan air itu bisa mengganggu fungsi kerja tubuh, bisa membahayakan tubuh kita. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, Bapak Ibu, rasa haus itu adalah satu simbol. Ya, simbol rohani yang sangat penting di dalam Alkitab. Rasa haus itu yang sangat penting. Sama seperti tubuh kita, kekurangan air. Tubuh yang kekurangan air akan merindukan air. Bapak Ibu, rohani kita yang juga kehausan, itu juga merindukan sesuatu yang sangat penting untuk memuaskan Bapak Ibu rasa haus itu. Rohani kita. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, pemazmur berkata seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu, simbol rasa haus itu yang merindukan sesuatu yang amat sangat penting, yang tampaknya seolah-olah hidup itu bukan hanya akan rusak, tapi hidup itu juga akan berakhir sepertinya. Bapak Ibu, rasa haus itu yang ingin kita miliki, yang seharusnya kita miliki juga terhadap Tuhan dari rohani kita. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kehausan rohani. Ya, kehausan rohani. Apakah kita juga memiliki rasa haus yang sama? Apakah kita juga memiliki kehausan rohani kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengajak kita merenung dari kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Yohanes pasal 7 ayat 37. Yesus sendiri juga mengerti akan kehausan itu. Ya, sehingga Yesus sendiri juga mengucapkan kalimat yang sangat penting ini yang saya ajak kita untuk merenungkan. Yohanes pasal 7 ayat 37. Bunyinya demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, fokus kita pagi ini adalah ayat 37. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Yesus mengatakan kalimat ini dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Puncak perayaan apa? Ada situasi apa pada saat itu sehingga Yesus mengatakan kalimat ini? Bapak Ibu, kalau kita baca dari awal pasal 7 ini, Yesus sedang ada di Yerusalem dan dia sedang menghadiri ataupun mengikuti satu perayaan yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Bapak Ibu, orang Yahudi itu punya banyak perayaan, ya, seperti kita mungkin kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, kita merayakan Thanksgiving, Chuseok, ya, kalau di Korea dan sebagainya. Bapak Ibu, orang Yahudi juga punya perayaan-perayaan seperti itu. Perayaan yang besar, ada pesta dan sebagainya, meriah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, Hari Raya Pondok Daun juga salah satunya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pada saat Hari Raya Pondok Daun itu, imam besar, dia akan mengambil air dari kolam Siloam. Ya, dari kolam Siloam yang ada di kota Yerusalem. Dia akan menggunakan sebuah teko dari emas. Kemudian dia akan nimbah air itu, dan kemudian air itu akan dibawa ke bait Allah, dan kemudian air itu akan dituangkan
di mezbah persembahan. Nah, ketika air itu dituangkan, maka para imam-imam dan juga orang-orang yang hadir di sana, ya mereka akan bernyanyi, mereka akan bersorak, ya mereka akan menari, bersuka cita, Bapak Ibu. Orang-orang Lewi akan meniupkan trompet, dan kemudian banyak orang akan berkata, mengutip satu perkataan dari kitab Yesaya. Mereka akan berkata, dengan kegirangan kamu akan menimba air dari mata air keselamatan. Nah, itu kata-katanya dalam upacara itu, perayaan Pondok Daun. Nah, pada saat puncak perayaan itu, ayat 37 ini, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu, ini menarik. Jadi kita harus mengerti perkataan Tuhan Yesus ini dengan situasi pada saat Yesus mengatakannya itu. Jadi Yesus mengatakannya pada saat puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. Ketika imam besar itu menuangkan air dan orang-orang bersorak, kegirangan dan menari. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Apa maksudnya? Bapak Ibu, Yesus sebetulnya mau mengatakan, dan Yesus menyadari sebetulnya, bahwa ada banyak orang, ya sekalipun mereka ada di bait Allah, ya sekalipun mereka itu hadir di bait Allah, dan kemudian mereka kelihatannya memuji dan juga menyembah Tuhan. Ya sepertinya mereka itu merindukan Tuhan. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, mereka mengisi ya apa yang mereka mau itu dari sumber yang salah. Ya mereka lebih hanya fokus kepada ritual. Ketika air yang diambil dari kolam Siloam itu, dan kemudian mereka mengucapkan kata-kata, dan kemudian menari dan bergirang dan sebagainya. Bapak Ibu, Yesus menyadari sebetulnya bahwa ada banyak orang yang ada di sana. Mereka itu minum atau mereka mengambil air itu dari sumber yang salah. Mereka mengambil air itu bukan dari Tuhan sendiri. Artinya mengisi kehausan ataupun mengisi atau memuaskan diri mereka itu dari sumber yang salah, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tidak hanya pada saat itu, saya pikir juga banyak orang pada saat ini juga, ya ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau mengisi atau memuaskan diri kita, tidak jarang kita juga mengisinya dengan sesuatu yang lain yang bukan Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan, jikalau engkau haus, ya baiklah ya datang kepadaku dan minum. Nah ini ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau ajak kita untuk merenungkan. Ya supaya kita tidak mencari dari sumber yang salah. Supaya kita datang kepada Tuhan saja. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah apa yang mau Yesus katakan di sini? Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang pertama, barang siapa haus. Artinya untuk memuaskan kehausan rohani itu, ya yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini haus. Barang siapa, siapapun yang haus. Nah masalahnya Bapak Ibu, apakah kita merasa haus? Ya apakah kita sendiri memiliki kehausan itu? Bapak Ibu, tidak jarang ya banyak orang seperti orang Yahudi itu mungkin hanya mengikuti perayaan, ritual. Mungkin ibadah juga sama. Kita mengikuti berulang-ulang hal yang kita lakukan biasanya, berdoa, membaca Alkitab, bahkan mungkin melayani dan sebagainya. Kelihatannya kita hadir, kelihatannya kita di hadapan Tuhan. Tapi rasa haus itu mungkin tidak ada. Rasa haus akan Tuhan, sungguh-sungguh ingin akan Tuhan. Ya mungkin ke gereja karena memang sudah terbiasa, atau mungkin karena terpaksa juga. Ya mendengar firman, mendengar khotbah atau berdoa dan sebagainya. Bukan karena ada rasa haus itu. Dan Bapak Ibu, mari kita bertanya kepada diri kita. Yesus berkata, barang siapa haus. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu,
ketika kita datang kepada Tuhan, betulkah kita datang itu karena kita memiliki rasa haus itu? Atau kita datang karena hal-hal yang lain, sebab-sebab yang lain? Ya, apakah kita memiliki rasa haus seperti pemazmur tadi, Mazmur 42 tadi, seperti rusa yang rindu akan aliran sungaimu? Ya, seperti rusa yang rindu akan aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Tak tahan Bapak Ibu, sangat menginginkan akan air. Bahkan di Mazmur 62 Bapak Ibu juga berkata hal yang hampir sama, dan ini menggunakan gambaran yang lebih jelas lagi. Mazmur 63 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Kalau tadi seperti rusa yang rindu akan air sungaimu, Mazmur 63 ayat 2 dan 3 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ya, pemazmur di ayat 60, pasal 63. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti apa? Tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Yang sangat-sangat membutuhkan air, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah kita juga merasakan seperti itu? Seolah-olah kalau tidak ada air, maka tanah ini akan mati. Seolah-olah kalau nggak ada air, rusa itu juga nggak bisa hidup. Nah, apakah kita juga memiliki rasa haus, rindu seperti itu? Kalau nggak ada Tuhan, saya juga nggak bisa hidup. Ya, kalau nggak ada Tuhan, hidup saya juga tidak punya arti. Atau perasaan kita, ya ada Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada bedanya buat saya. Ke gereja, nggak ke gereja juga nggak ada artinya buat saya. Ya, berdoa nggak berdoa nggak ada artinya juga buat saya. Ya, dalam artian bukan doanya Bapak Ibu, tapi Tuhannya itu. Ya, ada banyak orang yang melakukan itu ya sekedar melakukannya, tapi bukan karena ada haus dan rindu akan Tuhan. Nah Bapak, apakah kita punya rasa haus yang seperti itu? Nah Bapak, mari kita mengejar dan memiliki rasa kehausan, kerinduan kepada Tuhan seperti itu. Yesus berkata, barang siapa haus, barang siapa haus. Bapak Ibu, ada satu cerita. Satu kali seorang murid, dia datang kepada guru rohaninya, dan kemudian dia bertanya kepada guru rohaninya. Dia berkata, guru, bagaimana supaya saya sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan? Bagaimana supaya saya sungguh-sungguh mencari Tuhan? Lalu gurunya bawa muridnya ini keluar, dan kemudian mereka berjalan-jalan, dia ajak muridnya ini keluar. Sampai kemudian mereka di sungai, dan kemudian gurunya minta muridnya ini masuk ke dalam sungai. Lalu kemudian gurunya masuk juga, dan kemudian gurunya itu mengambil kepala muridnya itu, dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan ke dalam air, ditahan Bapak Ibu. Ditahan. Bapak Ibu bayangkan, kalau kepala kita dimasukkan ke dalam air, tentu bagaimana rasanya? Wah, tentu kita gak bisa tahan, gak bisa bernafas, kan begitu. Wah, jadi muridnya ini meronta-ronta, tuh gurunya itu tahan terus selama cukup beberapa detik sampai beberapa menit. Wah, muridnya gak tahan. Wow, karena gak bisa tahan. Lalu kemudian muridnya itu diangkat kembali. Wah, muridnya merasa lega. Lalu setelah muridnya itu agak tenang, lalu gurunya bilang sama muridnya begini, kamu akan mendapatkan Tuhan. Ya, kamu akan mendapatkan Tuhan jikalau kamu merindukan Dia sama seperti kamu merindukan udara yang ketika kamu ada di dalam air itu. Ya, kamu akan mendapatkan Tuhan ketika kamu merindukan Tuhan sama seperti kamu menginginkan untuk bernafas, sama kamu menginginkan udara bagi kamu yang tadi kamu butuhkan itu. Ketika saya membaca itu awalnya saya juga agak
bingung juga mikir-mikir. Tapi ada betulnya juga. Ya, sama seperti rusak, sama seperti pemazmur ini juga. Seolah-olah kita mau mengatakan kalau gak ada udara, kita gak bisa hidup. Ya, kita butuh udara untuk bernafas. Nah, tadi di dalam air itu. Nah, sama halnya kita butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya rohani kita hidup. Kalau ada Tuhan, rohani kita ini akan mati. Nah, apakah kita juga merindukan dan menginginkan Tuhan itu sama seperti kita menginginkan udara itu untuk kita gunakan supaya kita bisa bernafas dan tetap hidup? Ya Bapak Ibu, rasa haus itu kita harus miliki terlebih dahulu. Apakah kita memiliki rasa haus yang seperti itu? Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, miliki rasa haus. Matius berkata ketika Yesus mengucapkan 8 ucapan bahagia, salah satunya Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu miliki rasa haus itu dan lapar juga, karena kita akan dipuaskan. Nah, apakah kita memiliki rasa haus akan Tuhan? Lalu Bapak Ibu, yang kedua Yesus berkata apa? Barang siapa yang haus, ya, Yohanes 7 ayat 37 tadi. Barang siapa haus, itu yang pertama. Lalu baiklah ia datang kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki rasa haus itu, kita rindu untuk dipuaskan, kita mengalami kekurangan, kekosongan, kekeringan Bapak Ibu. Yesus berkata, baiklah ia datang kepadaku. Ini artinya sumber untuk mengatasi kekeringan dan juga kekurangan kita itu siapa? Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, bukan yang lain. Bapak Ibu, ada banyak orang mencari kepuasan untuk mengisi kekurangan, kekosongan yang mereka miliki itu dengan banyak hal Bapak Ibu. Dan salah satunya Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada seorang tokoh, seorang raja yang bernama Salomo. Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Pengkhotbah dan juga kita baca ceritanya di kitab Raja-Raja, Salomo ini seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat terkenal, sangat hebat dan sangat pintar. Bapak Ibu, di kitab Pengkhotbah sendiri yang kabarnya ditulis oleh Salomo, Bapak Ibu, kalau kita baca di pasal yang kedua, tokoh ini, orang ini berkata bahwa dia mengisi dan juga memuaskan dirinya itu dengan apa? Ada banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan kesenangan. Ya, dengan bersenang-senang, dengan bergirang, dengan pesta pora dan sebagainya. Tapi bagi dia itu sia-sia. Lalu kemudian yang kedua, dia juga mengisinya itu dengan apa? Dengan kekayaan. Banyak hartanya, ada banyak pembantu, ada banyak budak, ada banyak kambing, domba, emas dan perak Bapak Ibu. Dia begitu kaya. Tapi bagi dia itu juga sia-sia. Lalu kemudian dia mengisinya juga dengan wanita Bapak Ibu. Banyak wanita di sekitar dia. Dan Bapak Ibu tahu berapa banyak istrinya? Alkitab berkata istri Salomo itu ada 700. 700, bayangin. Ya, saya nggak bisa bayangin sebetulnya. 700 istri. Kemudian gundik selirnya itu ada 300. Coba bagaimana? Begitu banyak wanita di sampingnya. Tapi dia juga merasa sia-sia itu semua. Kemudian dia mengisinya juga dengan hikmat dan juga kepintaran. Bahkan dengan anggur, minuman dan sebagainya yang dia pikir bisa menyenangkan dirinya. Hikmat dan kepintaran. Dan akhirnya dia menyadari, justru semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia belajar, semakin dia sadar, semakin banyak yang dia tidak tahu. Ya. Dan kitab Pengkhotbah justru berkata, banyak belajar itu melelahkan badan. Ya Bapak Ibu, saya bisa mengerti itu. Saya lagi kuliah, studi Bapak Ibu, banyak belajar itu memang melelahkan badan. Duduk, baca buku, wah, capek Bapak Ibu. Ya, capek. Jadi Bapak Ibu, itu bukan jawabannya sebetulnya. Pengetahuan itu penting, hikmat itu penting. Tapi bukan yang terutama, yang bisa mengisi kekosongan
hati kita, apalagi kehausan rohani kita. Sehingga di kitab pengkhotbah itu sendiri akhirnya, ya Bapak Ibu, kalau kita baca di akhir kitab pengkhotbah itu, Salomo atau pengkhotbah ini berkata apa? Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhirnya dia sadar bahwa yang bisa memuaskan kekosongan dan juga kekeringan di dalam hatinya, di dalam rohaninya itu adalah apa? Bukan kekayaan, bukan wanita, bukan pesta pora, bukan anggur, bukan juga hikmat kepintaran, tapi apa? Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengisi, yang bisa memuaskan dirinya, yang bisa memberikan arti dan makna bagi hidupnya. Jadi Bapak Ibu, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Ya, datang kepadaku, bukan yang lain, tapi datang kepada Tuhan. Itu yang kedua. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan minum. Apa artinya Bapak Ibu? Minum. Bapak Ibu bayangkan saja, misalnya ketika kita ada di padang gurun, ya, selama beberapa jam, panas, air kita habis Bapak Ibu, wah kita haus sekali, kita pengen minum. Lalu kemudian Bapak Ibu kita melihat ada satu sumber mata air. Di padang gurun itu seperti, ya namanya oase. Lalu ketika Bapak Ibu kita datang ke tempat itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ini tentu pertanyaan yang lucu kan begitu. Loh, ya haus ya kalau ketemu air yang minum. Kan begitu kan? Lihat air yang minum. Kita mencarinya kok, kalau sudah dapat yang minum. Nah, tapi Bapak Ibu, banyak orang karena mereka tidak merasa haus, ketika mereka datang kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ya, mungkin sama seperti kita. Kalau kita tidak merasa haus, ketika kita di padang gurun, air kita cukup. Ketika kita melihat oase, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Apakah kita minum? Tentu tidak. Paling kita melihat-lihat air itu, ya kan, wah bagus ya, wah oasenya cantik ya. Atau mungkin bahkan kita bercermin kan begitu kan, karena kita bisa melihat bayangan kita di air dan sebagainya. Karena apa? Karena dia nggak merasa penting, dia nggak merasa itu penting, dia nggak merasa haus kok. Nah Bapak Ibu, jikalau kita juga sama seperti itu, jikalau kita tidak merasa haus, maka apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu adalah sia-sia. Kenapa yang kita lakukan? Ya kita cuma melihat saja. Kita cuma mendengar, kita cuma melihat. Tapi Bapak Ibu, yang Tuhan mau bukan hanya itu. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi apa? Merasakan Bapak Ibu dan mengalaminya. Itulah yang disebut dengan minum. Ya kita ambil, kita rasakan, kita nikmati dan kita alami Bapak Ibu. Menjadi bagian dari hidup kita. Ya barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya kita menerima Tuhan itu sendiri masuk ke dalam hidup kita, dalam diri kita. Minum Bapak Ibu. Ya jangan cuma melihat, jangan cuma mendengar, ya jangan cuma mengagumi dari luar. Tapi mari kita terima, kita rasakan, kita alami dan nikmati Tuhan itu. Kasihnya seperti apa. Bapak Ibu, beda ya kalau kita cuma duduk, kita cuma mendengar. Ya kalau kita cuma ya sekedar mengikuti upacara dan sebagainya. Ada banyak hal juga Bapak Ibu yang kita lakukan di gereja. Dan hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak dengan ritual dan juga upacara ataupun liturgi tata ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu. Bahkan mungkin juga setiap hari di rumah. Jadi Bapak Ibu, mari miliki rasa haus. Ya, miliki rasa haus, rindu akan Tuhan. Kita terus periksa diri kita. Kita tanya diri kita, apakah saya memiliki rasa haus itu akan Tuhan? Dan jikalau kita memiliki rasa haus itu akan Tuhan, kemana kita akan mencari rasa haus itu? Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah Bapak Ibu, jikalau kita mungkin saat ini, apalagi di tengah situasi pandemi, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang saya tahu kita semua alami.
Mungkin saat ini kita merasa lelah, kita merasa capek, ya kita merasa jenuh, ya rohani kita sepertinya ya bukannya terus bertumbuh tapi justru makin menurun. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita perlu mencek dan melihat kembali rohani kita. Bapak Ibu, jikalau kita ingin membangkitkan itu lagi, mari Bapak Ibu miliki rasa haus itu. Ya, miliki rasa haus itu. Dan jikalau kita memiliki rasa haus itu, mari, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Apakah kita haus Bapak Ibu pada saat ini? Ya, apakah kita merasa haus? Jikalau kita merasa haus, mari kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Maka kita akan diisi oleh Tuhan. Yesus berkata, jikalau kita menerimanya. Di Yohanes tadi, ya ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya ketika kita minum atau kita menerima dan mengalami Tuhan, ibarat air, kita akan diisi sampai melimpah Bapak Ibu. Ya, berarti diisi air, diisi sampai kita melimpah. Sehingga apa? Sehingga dari diri kita juga akan mengalir air Bapak Ibu, keluar saking penuhnya. Ya, ibarat kita mengisi air Bapak Ibu, diisi sampai penuh sehingga meluap-luap. Nah Bapak Ibu, itulah ya ketika kita datang kepada Tuhan, air hidup itu sendiri, maka kita akan diisi melalui roh Tuhan. Ya, sehingga dari diri kita juga akan mengalir aliran-aliran air itu yang melimpah keluar dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mari pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan dan merindukan akan rasa haus itu. Rasa haus yang kita butuhkan, yang kalau tidak kita puaskan, Bapak Ibu, hidup kita bukan hanya akan merasa tidak enak, tapi bahkan hidup kita itu bisa mengalami kematian Bapak Ibu secara rohani. Jadi Bapak Ibu, mari kita miliki rasa haus itu. Ya, rasa rindu akan Tuhan. Dan ketika kita memiliki rasa rindu akan Tuhan seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan dan kita minum dari Dia, mengalami Dia dan merasakan Dia di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.